yakni pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, penyampaian prolog. Kemudian acara yang ketiga, acara inti yakni diskusi yakin, dan acara yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada sore kali ini dengan bacaan penutup kita, dengan harapan semoga pertemuan kita ini mendapatkan barokah dan kemanfaatan yang besar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Acara yang kedua yakni penyampaian prolog yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Priyono Syafi'i MSI. Kepada beliau waktu yang tepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. La ilaha illallah wa rahmatullahi wa barakatuh wa muhammadin rasulullah wa inna allaha la alim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kami hormati pemateri kita Bapak Rasid yang berkenan untuk hadir dalam forum kita hari ini, yang kami banggakan, kami cintai adik semuanya, binaan Yayasan Menyambut Hayat yang saat ini sedang menempuh berjuang untuk menyelesaikan kuliahnya. Insya Allah dengan ketulusan adik semuanya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah, sehingga ke depan bisa benar-benar membawa manfaat dalam kehidupan bangsa dan negara. Untuk kali ini kita dalam agenda forum diskusi yang namanya kita sepakati bersama, yaitu Gema Sukses. Kenapa namanya Gema Sukses? Yang namanya nama adalah bagian dari doa. Harapannya dengan kita selalu menggemakan semangat untuk selalu optimis akan satu kesuksesan, ini akan menjadi afirmasi bagi kita semuanya, menjadi kenyataan bagi setiap pribadi kita menjadi pribadi yang sukses. Jadi apa yang kita pahami bersama, Allah berdasarkan prasangka hambanya, begitulah yang terjadi adanya. Ketika kita berkeyakinan akan sesuatu, itu adalah bagian doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas keyakinan dan iman kita kepada Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Dengan kuasa dan kehendaknya, maka apa yang kita yakini akan terjadi dalam hidup kita. Jadi Gema Sukses ini di mana spirit kita semuanya dalam setiap agenda kegiatan kita yang sebelumnya sudah kita lalui. Kemarin kita sudah menjalankan satu agenda workshop di Wonosalam, dan dilanjutkan lagi workshop di Wonorejo. Nah, sekarang kegiatan yang ketiga adalah forum diskusi. Nah, tujuan dan harapan forum ini tidak lain adalah media belajar bagi kita semuanya. Yang pertama seperti itu. Dengan adanya forum diskusi ini akan menambah kompetensi kita semuanya, ya, menjadi pribadi-pribadi yang unggul, ya, sebagai SDM yang berkualitas dengan segala kapasitas yang kita miliki ke depannya. Dan yang kedua,
tujuan dari kegiatan kita dalam forum diskusi kali ini adalah di mana kita harapkan dari hasil diskusi kita hari ini akan mencapai satu titik wacana yang ideal, khususnya dalam tema hari ini yaitu tentang yang yatim. Nah, harapannya dengan wacana yang kita munculkan ini menjadi referensi bagi siapa saja yang mempunyai niatan atau mempunyai maksud untuk terjun dalam dunia yatim, khususnya dalam konteks membina anak yatim. Nah, dasar dari pembicaraan kita hari ini, kita meyakini bahwasanya anak yatim adalah satu hal yang luar biasa, satu bukti yang tidak bisa kita sangkal, ya, dimana anak yatim ini melekat dengan keberadaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan dalam keadaan yang yatim, bahkan beliau besar sebagai yatim piatu. Nah, saya meyakini ini satu bukti bahwasanya keberadaan anak yatim adalah satu hal yang istimewa. Buktinya apa? Buktinya keberadaan manusia yang paling mulia di muka bumi ini itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Seandainya kalau kondisi yatim itu bukan sesuatu yang istimewa, saya yakin Nabi Muhammad tidak dilahirkan dalam keadaan yatim. Tetapi karena Allah melihat keberadaan anak yatim ini satu hal yang istimewa di hadapan Allah, maka Allah melahirkan makhluk yang paling mulia di muka bumi ini sebagai kekasihnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Itulah satu bukti bahwasanya anak yatim ini sangat istimewa keberadaannya. Nah, dengan keyakinan tersebut, maka kita harus bisa membuktikan, ya, dengan pola-pola pendidikan yang kita berikan kepada anak yatim, kita berharap bisa membawa atau membangun atau membangkitkan potensi anak yatim sebagai orang-orang yang luar biasa. Nah, dengan adanya forum diskusi kita hari ini, kita mencoba kembali sejauh mana kita untuk mendidik, membina anak-anak yatim yang ada. Nah, saya harapkan apa yang kita hasilkan bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Nah, dalam diskusi kita hari ini, kita akan mengkonstruksikan dalam 3 aspek. Ya, dalam pembahasan kita ke depan akan mengkonstruksikan 3 aspek, yaitu di mana aspek pembahasan kita yang pertama adalah di mana kita mencoba menggali latar belakang anak yatim sebagai input, ya, sebagai input untuk anak yatim pada akhirnya diproses dalam satu pembinaan atau pendidikan. Nah, kita coba menggali kira-kira anak yatim itu seperti apa latar belakangnya. Nah, nanti teman-teman diharapkan bisa memberikan apa istilahnya, masukannya, argumennya, wacananya tentang latar belakang anak yatim itu seperti apa. Ya, ini bukan seminar, tapi ini kita belajar bersama. Ya. Yang kedua, aspek yang nanti kita coba gali, yang kita bahas, yaitu di mana kita melihat output. Nah, kita sedikit meloncat. Ya, kita coba untuk melihat output yang kita harapkan pada anak yatim. Nah, kira-kira outputnya apa yang kita harapkan pada anak yatim?
Yang pasti secara umum kita mengharapkan mereka jadi orang sukses dunia dan akhirat. Tetapi pertanyaannya, sukses yang seperti apa? Ya. Saya teringat dengan salah satu pernyataan dari Sayyidina Ali mengatakan, "Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya." Oleh karena itu, saya mencoba untuk memastikan dalam forum diskusi ini kita memfokuskan bahwasanya arah pendidikan pada anak kita atau pembinaan pada anak kita khususnya anak yatim, yaitu di mana kita membawa anak kita pada tahun kira-kira 2045. Jadi kita mengilustrasikan keberadaan anak kita, ya, mereka akan hidup pada tahun 2045. Artinya apa? Artinya dalam satu proses pendidikan dan pembinaan kita mempersiapkan anak-anak kita untuk berkompetisi pada tahun 2045. Apa yang terjadi pada tahun 2045? Kira-kira kompetisi apa yang dibutuhkan pada tahun 2045? Itulah menjadi pertanyaan besar, ya, untuk kita pastikan dalam satu proses pembinaan dan pendidikan. Nanti teman-teman bisa mengulas kira-kira apa yang terjadi pada tahun 2045 tersebut. Kira-kira tuntutan-tuntutan apa yang ada pada tahun 2045 tersebut. Ya, itu aspek kedua yang kita diskusikan nanti. Dan terakhir aspek ketiga, ya, kita mencoba untuk menggali kira-kira proses pembinaan dan pendidikan yang tepat itu seperti apa, yang kemungkinan apa yang bisa kita berikan membawa mereka untuk bisa berkompetisi pada tahun 2045. Di sini saya mencoba untuk menghadirkan 5 aspek, ya, dalam proses pembinaan. Yang pertama, aspek spiritual. Ya, saya pakai simbol aja ya, biar nggak lama. Aspek spiritual. Yang kedua, aspek sosial. Yang ketiga, aspek akademik. Ya. Yang keempat, aspek skill. Mungkin ada masukkan lagi aspek apa lagi? Tidak ini ya, saya tadi telah menyebutkan 5 lainnya. Oke, saya tambahkan. Aspek skill ini ada 2, secara umum dan khusus. Nanti kira-kira kita gali aspek spiritualnya apa yang bisa kita berikan pada anak kita. Aspek sosialnya apa kira-kira yang bisa kita latasi pada anak kita. Aspek akademisnya apa, aspek skillnya apa. Semua ini secara komprehensif mempersiapkan mereka untuk berkompetisi dalam tahun 2045. Di mana tahun 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka, yang katanya Indonesia emas. Di mana pada saat itu puncak dari bonus demografi. Tahu nggak bonus demografi? Ya. Di mana bonus demografi itu populasi penduduk yang ada itu dominan dalam usia produktif, usia-usia muda, antara usia anggap aja 17 sampai usia 40 tahun. Itu mereka yang dominan. Jadi artinya pada tahun 2045 ini kompetisinya sangat ketat. Kalau anak-anak kita lemah, kalau anak-anak kita tidak siap, saya yakin anak-anak kita, khususnya anak yatim, ini akan terpinggirkan. Pertanyaannya pada tahun 2045 mereka berkompetisi, ya, siapa di antara mereka yang akan dominan? Dan siapa di antara mereka yang akan terpinggirkan? Dalam diskusi kita kali ini kita harapkan bisa memberikan wacana untuk menjadi referensi bagi kita semuanya untuk mempersiapkan anak-anak kita, khususnya anak yatim,
untuk berkompetisi pada tahun 2045. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan teman-teman semuanya bisa untuk mencari materi dari 3 aspek ini, bisa googling ya, untuk kita argumenkan bersama, kita wacanakan bersama, dan kita rumuskan bersama. Ya, ini bukan seminar ya, jadi bukan saya pembicaranya terus teman-teman hanya mendengarkan nggak seperti itu, tetapi saya harapkan teman-teman secara interaktif ya, secara aktif untuk berargumen atau berwacana dalam 3 aspek ini. Ya, kira-kira itu dari saya. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak riwayat perintah tentang kita harus mendidik, khususnya anak-anak. Banyak sekali. Kalau saya banyak dari orang pantas saya besar resiko. Anak yatim adalah satu hal yang luar biasa, di mana anak yatim itu melekat pada figur Nabi Muhammad SAW, di mana beliau lahir dalam keadaan yatim, tumbuh besar menjadi seorang yatim piatu, dan itu sangat seorang hamba yang dimuliakan sekali oleh Allah, yang mana tanpa adanya nur dari Muhammad mungkin dunia ini tidak akan tercipta. Hasil dari diskusi kali ini terdapat 3 aspek yang dibahas. Yang pertama yaitu aspek input, di mana input ini adalah latar belakang dari seorang yatim, yang mana dia itu motivasi, terus traumatik, dan beberapa sifat yang melatar belakangnya. Yang kedua, output. Output ini adalah hal yang ingin dicapai oleh seorang pengasuh atau pendidik dari sang anak yatim, supaya nanti dia menjadi yang lebih baik, menjadi apa yang diinginkan sesuai dengan passion mereka masing-masing. Yang ketiga adalah proses. Proses apa yang akan dijalankan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Ya, saya akan membacakan bagaimana input, output, dan juga prosesnya. Yang pertama, input. Input seorang yatim itu, menurut dari diskusi kita, ada 6. Yang pertama, unmotivasi, traumatik, ketertinggalan akademik, tidak ada ketertiban administratif, maksudnya surat-suratnya mungkin banyak yang tidak lengkap, seperti kakak misalnya, banyak yang tidak jelas gitu. Yang kelima, mental block. Yang keenam, liar. Liar ini dalam artian kebanyakan sifat liar yang mereka dapat ini dari lingkungan mereka yang kurang sehat. Lalu dari outputnya, yang aspek kedua, di mana output yang ingin dicapai dari seorang yatim yang memiliki keterbelakangan seperti yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama, menjadikan yatim agar memiliki mentalitas yang kuat, mempersiapkan anak didik untuk berinovasi dan berkreativitas, membekali anak dengan spesifik skill, lalu melatih kemampuan-kemampuan yang ada dalam anak didik tersebut, anak yatim tersebut. Dan banyak lagi kalau misal ditambahi ya, di luar dari diskusi ini, kalau mungkin diskusinya lebih panjang lagi, akan lebih banyak lagi yang akan dibahas, seperti itu.
Untuk kiat-kiatnya sendiri atau proses menuju output yang diinginkan itu ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek spiritual, ada aspek akademik, aspek sosial, dan juga skill. Yang skill mungkin tidak begitu dibahas karena memang skill ini sudah berkaitan langsung dari awal, dari mulai proses spiritual. Secara umumnya proses untuk mencapai kiat-kiat tersebut, mencapai kesuksesan itu dari spiritualnya yang umum mungkin sholat, baca Al-Quran, beberapa hafalan, mungkin beberapa juz, beberapa surat, hal-hal yang syar'i yang bisa dikerjakan secara umum. Untuk khususnya mungkin mengkhususkan skill dari anak yatim itu dari bidang spiritualnya bisa tahfidz, dai, tilawah, adzan dan sejenisnya yang bisa memunculkan skill dari spiritualnya. Yang mana tujuan dari spiritual ini niatnya tetap lillah, karena Allah. Mungkin dalam proses spiritual bisa diberikan kepada anak didik, kepada anak yatim itu dalam setiap kegiatan diberikan kebiasaan. Setiap harinya mereka dijadwal, diberikan pembiasaan. Seperti misal setelah sholat subuh dia baca Al-Waqiah, terus habis maghrib Yasin, bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya nanti anak-anak itu bisa menerapkan di kehidupannya sehari-hari setelah dia keluar dari asrama yatim, seperti itu. Dan juga tidak lupa memberikan anak didik itu pengertian bahwasanya semua yang dikerjakan, semua yang dijalankan semata-mata bukan karena keterpaksaan, tapi semata-mata karena ridho Allah. Mencari ridho Allah itu adalah niat yang pertama, tujuan yang pertama. Yang kedua tentang aspek akademik. Yang perlu diperhatikan dalam aspek akademik adalah esensi dari ilmu, bukan dari nilainya. Karena dewasa ini bukan aspek dari ilmunya yang dicari, tetapi tentang ijazah, legalitas, hasil akhir yang terlihat. Intinya orang tua itu kebanyakan ingin pokoknya nilai kamu harus baik, nilainya harus bagus, seperti itu. Padahal yang sebenarnya nilai bagus itu hanyalah sebuah bonus. Yang baik itu adalah ketika seseorang itu masuk di dunia akademik, bukan hanya nilai yang dikejar, tetapi juga esensi dari ilmu itu sendiri. Kalau saya pribadi bilang, percuma kalau kita punya nilai bagus, nilai kita A+ semua dalam bidang kuliah, misal nilai kita A semua dalam bidang mata pelajaran, dalam semua bidang ya. Tapi setelah kita lulus, kita tidak bisa menerapkan esensi dari ilmu itu. Kita tidak bisa menerapkan apa yang telah kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Istilahnya bukan percuma, karena memang tidak ada yang percuma. Kayak hampir sia-sia seperti itu. Kalau itu saya yang bicaranya. Untuk akademik, dalam aspek umumnya, general ability kalau Pak Agus bilang ya, dalam bahasa psikologisnya, itu yang pertama mampu menguasai bahasa asing. Jadi anak kita ajari bahasa asing, minimal lah 2 bahasa, bahasa Arab sama bahasa Inggris, itu minimal. Mungkin ada lebihnya bahasa Jerman, bahasa Spanyol atau bahasa apapun yang bisa mendukung bahasa asing anak tersebut. Lalu memberikan anak pelatihan ataupun sejenisnya tentang menulis
memberikan mereka pembekalan tentang public speaking bisa jadi, lalu membekali mereka tentang kemampuan IT, minimal mereka bisa mengoperasikan Word, mereka mengaplikasikan Excel atau sejenisnya. Lalu yang ketiga, dalam aspek sosial. Kalau aspek sosial itu banyak sekali yang perlu dibekalkan. Seperti tadi inputnya yang anak yatim itu motivasi, mereka traumatik, mereka liar. Nah, itu bisa dijawab dengan memberikan pembekalan sosial berupa apa saja. Yang pertama, membangun lingkungan yang memotivasi. Yang kedua, tidak segan untuk memberikan kasih sayang. Jadi seorang pengasuh itu jangan pelit-pelit kalau memberikan kasih sayang kepada anak didiknya, kepada anak pantinya, kepada anak asuhnya. Dari pendapat Pak Agus tadi bilang bahwa kalau di persentase antara kasih sayang dan juga apa ya istilahnya kayak semisal teguran gitu, di 30% sama 70%. Yang 70%-nya itu kasih sayang, yang 30%-nya itu ya teguran atau apalah itu namanya. Bisa seperti itu. Kembali lagi sebagai seorang pengasuh, saya sendiri pun kalau menyarankan ya jangan pelit-pelit kasih sayang. Karena apa sih? Banyak sekali nikmatnya, pahalanya kalau kita sudah memberikan kasih sayang kepada yatim, apalagi tidak membeda-bedakan masing-masing dari yatim tersebut. Istilahnya mereka juga jadi termotivasi, oh ternyata saya loh tidak kekurangan kasih sayang, banyak yang masih memberikan kasih sayang terhadap saya, seperti itu. Lalu memberikan quality time, sentuhan, menjadi figur yang baik bagi mereka, memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dimulai dari pengasuh itu sendiri. Pengasuh itu memberikan contoh, kebiasaan pengasuh itu yang baik-baik pasti akan dilihat sama anak asuhnya, seperti itu. Lalu memberikan kelas inspirasi, minimal idealnya itu 1 bulan 1 kali. Terus memberikan mentoring pada anak, lalu memberikan anak wawasan dan pelatihan untuk memiliki tanggung jawab sosial dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, mendidik anak dari kecil untuk memiliki tanggung jawab sosial yang bisa nantinya dia akan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya anak didik atau anak asuh jangan sampai hanya di dalam asrama saja, hanya dalam pengawasan pengasuhnya saja ketika melakukan hal-hal seperti itu. Tapi juga nantinya kalau dia sudah jadi alumni, mungkin sudah keluar dari asrama, itu juga dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Istilahnya di dalam masa di asrama dia tidak tertekan atau merasa hal-hal seperti ini hanya cukup di asrama saja, hanya cukup di panti saja. Hakikatnya jangan seperti itu. Tetap semuanya itu harapannya nanti bisa dia terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan tentu saja jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Yang terakhir, dari semua aspek ini tetap kembali kepada diri sendiri, bagaimana menjadi seorang pengasuh yang baik itu seperti apa. Nah, kiat-kiat di atas yang sudah saya sebutkan itu bisa diterapkan. Nah, nantinya apa yang menjadi tujuan dan cita-cita si pengasuh untuk menjadikan anak didiknya, untuk menjadikan anak asuhnya menjadi generasi yang emas, menjadi orang-orang yang sukses, berhasil dunia akhirat.
semuanya itu kembali kepada diri sendiri. Dan harapan ke depan, kiat-kiat tadi bisa terwujud dan akan menjadikan anak-anak yang sukses dunia akhirat dengan hasil yang maksimal. Mungkin itu notulensi dari saya seputar diskusi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kurangnya itu murni dari saya. Jika ada lebihnya mohon dikembalikan. Nggak seperti itu. Jika ada kelebihannya itu semata-mata karena Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah usai acara diskusi kita pada sore kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita bisa bermanfaat dan kita bisa menerapkannya dalam mendidik anak-anak yatim kita. Acara yang selanjutnya yaitu menutup. Mari kita tutup bersama-sama dengan istighfar. Dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.